Rudi Hartanto adalah salah satu warga desa Lemah Ireng Bawen yang melayani pemesanan jamur tiram, baik skala kecil maupun skala besar. Untuk proses produksi, awal mula produksi dari bahan baku yang terdiri daripada serbuk kayu, bekatul, dan kapur. Kita campur, kita aduk, kemudian kita inapkan selama 1 malam. Setelah proses 1 malam diinapkan, baru kita masuk ke proses packing. Untuk 1 kali proses produksi kurang lebih membutuhkan waktu 3-5 hari. Bersama istrinya, pria yang pernah menjadi korban PHK pada tahun 2006 ini merintis budidaya jamur tiramnya dengan cara otodidak. Meskipun begitu, pria yang bernama lengkap Rudi Hartanto ini terus menggeluti usaha jamurnya hingga sekarang. Setelah proses packing, kita masuk ke proses pengopenan yang membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Kemudian ditambah proses pendinginan 2 kali 24 jam. Jadi total proses produksi dari awal sampai akhir kurang lebih 7 hari. Dari usaha budidaya jamurnya, pria yang berusia 46 tahun ini mampu melibatkan keluarga besarnya, khususnya dalam mengolah jamur tiram, dari proses awal hingga siap dipasarkan. Sehingga, dengan kerja kerasnya berwirausaha selama lebih dari 10 tahun, akhirnya berhasil mengangkat ekonomi keluarga besarnya, pasca di PHK dari tempat sebelumnya mencari nafkah. Kemudian setelah proses pendinginan, kita proses pembibitan. Dan untuk dari proses pembibitan ke panen itu membutuhkan waktu kurang lebih 40-45 hari. Kurang lebih 3-4 bulan, tergantung cuaca dan tergantung pada perawatan. Rudi Hartanto adalah salah satu warga desa Lemah Ireng Bawen yang melayani pemesanan jamur tiram, baik skala kecil maupun skala besar. Berkat budidaya jamur tiramnya ini, beliau sering terlibat dalam beragam kegiatan pengembangan wirausaha yang ada di Kabupaten Semarang. Tidak sedikit pula dari pihak-pihak terkait yang berkunjung, baik itu kunjungan sekolah, universitas maupun dinas terkait, khususnya skala Kabupaten Semarang, bahkan keterlibatan skala Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam rangka pengembangan potensi wirausaha masyarakat lokal. Nah, untuk jangkauan pemasaran Mas, selama ini sudah mencapai lingkup mana saja Mas? Kalau untuk penjualan media jamur atau backlognya sudah sampai seberang pulau. Berarti tingkat nasional nih Mas? Iya, boleh dikatakan pernah kirim ke Kalimantan. Kemudian kalau untuk area Kabupaten Semarang ya sudah merata. Kemudian yang terjauh ya mungkin Kalimantan, itu beberapa kali via kapal. Kemudian kalau untuk pemasaran jamur, karena jamur itu kondisi segar, tidak awet, jadi sekupnya mungkin Kabupaten Semarang sama Kota Semarang, karena memang waktu atau usia jamur itu kan pendek. Nah, untuk itu Mas, untuk yang produksi jamur, utamanya usaha jamur yang daerah sini kan masih jarang. Tapi untuk Kabupaten Semarang sendiri apa banyak atau juga masih jarang peminatnya Mas untuk usaha jamur itu?
Kalau untuk pelaku seperti kami, pelaku pembuatan media untuk sekup Kabupaten Semarang sebenarnya banyak lah. Ya mungkin di angka-angka ratusan ada. Cuman memang tersebar luas di area Kecamatan Jambu itu yang tentang sentra jamur, kemudian Kecamatan Bergas, kemudian kan untuk luar kotanya Kecamatan Gunung Pati atau Kota Semarang itu ada beberapa. Tapi memang yang paling besar di Kecamatan Jambu atau Desa Genting. Yang membuat Anda untuk berani bersaing di tingkat nasional itu apa Mas, yang menjadi andalan Mas Rudi sebagai senjata untuk berani bersaing di tingkat nasional itu? Yang menjadi pembeda mungkin yang pertama karena daerah kita itu adalah secara ketinggian tidak terlalu tinggi, jadi kadar air dalam jamur di tempat kami tidak begitu basah, otomatis jamurnya lebih awet, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari awal dari bahan baku sampai akhir kami benar-benar organik, menjaga tanpa adanya bahan kimia itu. Kemudian yang selanjutnya kelebihan kami, jamurnya kami usahakan petik langsung atau fresh, jadi jamurnya benar-benar segar dan kami selalu berusaha untuk itu. Itu Mbak Ri tadi kan bilang bahwa bisa memperkerjakan untuk keluarga. Berarti selama ini yang membantu mempekerjakan di sini hanya keluarga atau ada dari orang lain? Untuk selama ini kita tetap keluarga nggih, dari kakak-kakak itu kita pekerjakan, bukannya kita pekerjakan tapi kita saling membantu. Kita tidak ada istilah kita yang punya kita terus ini yang kerja, tapi kita kerja sama untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari itu. Untuk orang lain kebetulan memang untuk sementara ini kita belum merekrut orang lain karena dari keluarga sudah mencukupi untuk tenaga kerjanya sudah mencukupi. Untuk kedepannya kita tetap berpikir seperti itu karena dengan dampaknya pandemi banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Lah untuk ini Mas, sebenarnya ini tuh apa tuh Mas? Oke, bisa sedikit saya jelaskan di sini. Ya ini tadi yang saya sebut tadi media jamur atau backlog jamur. Kenapa kok di istilahnya backlog? Kalau ini kan kantong yang menyerupai log kayu. Jadi makanya kita sebut backlog, kantong plastik yang menyerupai log kayu. Karena pada dasarnya jamur tiram itu tumbuh di log-log kayu atau bekas-bekas kayu yang sudah tidak terpakai atau busuk itu. Dan mungkin bisa saya jelaskan sedikit di sini. Ini adalah backlog jamur ini terdiri yang pertama tadi yang sebutkan untuk bahan baku utamanya gergaji, serbuk kayu atau gerajen, kemudian bekatul dan kapur. Kita campur, kemudian kita masukkan ke kantong plastik, kemudian kita kasih ring jamur cincinnya ini, kemudian kasih tutup ini. Itu tujuannya nanti untuk memasukkan bibit jamur. Jadi nanti bibit jamurnya dimasukkan ke cincin ini. Nanti di proses selanjutnya bisa disampaikan. Tadi intinya ini adalah beberapa bahan baku tadi dimasukkan ke kantong. Tujuannya kantong ini tadi untuk sebagai wadah. Kami juga diajak ke ruang pembibitan jamur tiram. Di tempat inilah ratusan bibit jamur sedang diproses. Dan kemudian fungsi dalam ruangan atau ring jamur beliau, adalah Rudi Hartanto menjelaskan atau secara detail tentang jamur. bagaimana waktu yang dibutuhkan dalam proses pembibitan ini terjadi, hingga ada beberapa backlog yang dipisah karena memang jangka waktunya berbeda satu dengan yang lain. Kita copot cincinnya, kemudian kita lakukan penyiraman, nanti tumbuhnya di atasnya. Tantangan ya ataupun kendala dalam menjalankan usaha jamur ini apa Mas?
Kalau untuk tantangan Menurutnya, jamur yang dalam ruangan terberat ini, adalah ada yang pas tumpukan musim backlog yang kemarau. berumur 1 pekan Dengan hingga kondisi backlog yang panas, sudah berumur 2 pekan. Kemudian kalau di daerah kita Beliau kan juga kebetulan memaparkan untuk airnya bahwa suhu mungkin pada boleh proses dikatakan pembibitan kalau harus untuk rumah tangga kondusif, cukup, tapi kalau mengingat untuk ketika usaha jamur terjadi itu perubahan ekstra. suhu yang ekstrim, Ya, paling maka solusinya proses kita pembibitan beli ini dengan bisa gagal atau tank. kurang maksimal. Tantangannya itu. Sehingga, salah satu kendala terbesar dalam fase ini adalah perubahan cuaca. Meskipun begitu, dari pengalamannya selama puluhan tahun, masalah tersebut dapat teratasi dengan baik. Selanjutnya, beliau juga mengajak kami menuju ruang pembuahan, di mana dalam tempat ini, ratusan bahkan ribuan tumpukan backlog yang sudah siap panen. Ruang pembibitan. Dan ini sudah usia backlog kurang lebih 12 hari. Jadi sudah mulai kelihatan. Beliau juga menjelaskan tentang bagaimana cara terbaik dalam memposisikan backlog agar bisa panen secara maksimal. Jadi masih butuh waktu kurang lebih 30 hari lagi untuk panen. Kalau yang di depan ini bisa saya sampaikan di sini, inilah cara penyusunan media jamur atau backlog dengan rak dibas seperti ini. Kemudian jarak antar rak ini sekitar 90 cm. Dengan pertimbangan kami bisa leluasa untuk pas panen. Jadi kalau terlalu sempit kurang bagus, terlalu lebar juga kurang bagus. Yang pas antar rak jaraknya 90 cm. Jamur-jamur ini dipanen. Nah, untuk manajemen dari limbah log ini perlakuannya gimana, Mas? Oke. Untuk manajemen pembuangan limbah log yang sudah afkir, yang usia 4 bulan, itu kebetulan kami punya teman atau sedulur yang buat pembudidaya cacing. Jadi untuk limbahnya nanti dimanfaatkan untuk limbah media budidaya cacing. Kebetulan juga dekat sini kok, daerah Sedandang. Sobat Erga, dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa untuk usaha jamur ini semua bahan-bahan mulai dari pertama sampai akhir itu ternyata ada manfaatnya. Sampai ini yang sudah afkir ataupun yang limbah saja bisa dimanfaatkan untuk media pembibitan cacing. Jadi untuk usaha jamur ini nggak ada barang yang sia-sia. Sebelum perbincangan kita akhiri, kalau ada nanti dari Sobat Erga semua yang mau pesan jamur atau sekedar mau konsultasi masalah jamur itu, gimana caranya, Mas? Bagi Sobat Erga ataupun masyarakat luas pada umumnya, kalau mau bertanya-tanya ataupun konsultasi mengenai budidaya jamur, bisa menghubungi kami di nomor WA yang tertera di bawah ini. Demikian, terima kasih. Atau datang langsung ke tempat usaha kami, RT 9 RW 3 Kerajaan Lemah Ireng, Kecamatan Bawin. Sobat Erga, dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kami bersama pengusaha muda yang sukses di bidang
usaha petani jamur. Untuk itu, kepada semua Sobat RK yang ingin kami kunjungi untuk mempublikasikan usaha ataupun skill apa saja yang dimiliki, bisa hubungi kami di RK Info Official. Rudi Hartanto adalah salah satu warga desa Lemah Ireng Bawen yang melayani pemesanan jamur tiram, baik skala kecil maupun skala besar. Beliau juga termasuk sosok pengusaha yang tidak pelit khususnya dalam memberikan ilmunya dalam bidang usahanya, yaitu budidaya jamur tiram.